Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Senang sekali bisa kembali mencoba mendalami konsep-konsep, esensi dan substansi dalam Islam, dan juga mudah-mudahan percakapan saya dengan Abi bisa mengubah salah kaprah, bisa mengikis kekeliruan yang ada selama ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang amal soleh. Kata yang sangat sering kita ucapkan, dibahas di makna dari surah Al-Asr yang mungkin juga salah satu surah yang paling sering kita baca teman-teman, termasuk dalam sholat setiap hari, tetapi belum tentu sudah kita pahami secara utuh. Terima kasih Abi, ini pilihan topiknya menarik seperti biasa dan banyak pertanyaan tentang sesungguhnya apa Bi maknanya amal dan maknanya soleh gitu ya. Itu dua kata yang kemudian berkumpul dalam konsep ini dan mudah-mudahan bisa kita pelajari hari ini. Silahkan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh. Yang pertama dulu yang kita ingin bedakan, ada juga istilah fi'il, waf'alul khair. Biasa diterjemahkan kerjakanlah kebajikan. Amal soleh biasa juga diterjemahkan mengerjakan kebajikan. Padahal sebenarnya ini sangat berbeda. Mari kita lihat sedikit dari perbedaan yang dikemukakan oleh para pakar. Fi'il itu adalah suatu kegiatan yang berdampak. Dampak itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Kegiatan itu bisa dilakukan hanya sekali, bisa dilakukan berkali-kali. Sekalipun sudah dinamai fi'il. Fi'il itu pelakunya bisa bermacam-macam. Tuhan pun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau ketahui bagaimana fi'il perbuatan Tuhanmu terhadap tentara bergajah? Fi'il Tuhan. Manusia fi'il. Tapi walau sekali sudah dinamai fi'il. Angin. Kenapa ini
lanjutkan pembahasan. Tadi Abi sudah menyampaikan bahwa amal itu bukan sekedar tindakan yang sesekali, bukan yang tidak disengaja, tetapi yang kita lakukan sebagai manusia, berulang dengan niat, dengan tujuan. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa melakukan amal-amalan ini, tetapi tentu bukan sekedar amalan, tetapi amalan yang soleh. Kita akan bahas maknanya sudah ini. Apa bedanya amal soleh dengan khair, amal yang baik ya Bi ya. Nah ini juga akan kita bahas sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Amalan tidak diterima kecuali dengan niat yang tulus. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman masih ada di sini bersama saya dan Abi di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Dan kita masih membahas tentang konsep amal soleh. Tadi banyak dibahas di Quran Surah Al-Asr. Mudah-mudahan diskusi hari ini menambah pengetahuan dan juga meningkatkan semangat untuk terus mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kita lanjutkan pembahasannya, Abi. Makna dari soleh. Apa kira-kira yang penting kita pahami? Oke, kita lihat dulu. Soleh itu kan baik. Betul. Apa sih yang dinamai baik? Waduh, banyak definisi. Ada yang berkata baik itu adalah sesuatu yang mencapai tujuan. Kalau Anda punya tujuan, lantas tercapai, itu baik. Ada lagi yang berkata baik itu adalah yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan disenangi manusia sebagai manusia. Itu baik. Tetapi kalau ini definisinya, itu ada benarnya tapi relatif. Bisa berbeda-beda ya, Bisa Bi? berbeda-beda. Nah, kita tidak mau menafsirkan amal soleh dengan yang berbeda-beda itu. Oke. Walaupun itu baik, khair, tetapi karena tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Soft, katanya, harus soft, rapat. Itu baik. Tetapi dalam masa pandemi di mana ada bisa terjadi penularan virus, itu sudah tidak soleh namanya. Harus dipisahkan. Kita bisa lebih jauh lagi menjelaskan ini. Ada kejadian di masa lalu misalnya, ada orang mau pergi umrah, mau pergi haji sunnah. Dalam perjalanan dia lihat ada wabah penyakit. Dia tidak boleh pergi. Di dalam perjalanan dia menemukan kelompok yang membutuhkan bantuan. Dia bantu itu daripada pergi haji, walaupun itu khair. Jadi jangan beranggapan memang semua perintah agama itu khair, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilihat yang diperintahkan itu bukan khairnya,
Tapi yang diperintahkan itu solehnya. Kita dituntut untuk beramal soleh. Pandai-pandailah memilih amal baik, lalu cari penyesuaiannya. Apakah di sini sudah tempatnya? Apakah di sini kadarnya sudah sesuai? Apakah caranya sudah sesuai? Dan lain-lain sebagainya. Itu yang dinamai amal soleh. Tadi beberapa yang Abi contohkan itu lebih amalan dalam wujud fisik, Bi. Apakah ada amal soleh di hati, gitu, misalnya? Nah, itu bagaimana, Bi, penjelasannya? Dan sekarang begini ya, kita lihat bagaimana niat kita. Niat kita lurus atau tidak? Niat boleh jadi tidak lurus. Lakukan islah terhadap niat. Saya bermaksud sebenarnya ini baik. Niat baik. Laksanakan itu. Tapi sebelum dilaksanakan, lihat tempatnya sudah atau tidak. Jadi dia amalan tidak diterima kecuali dengan niat yang tulus. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal soleh seperti itu harus dibedakan antara soleh dan khair. Dan amal tidak cukup hanya sekali. Betul. Jadi harus membedakan antara fi'il dan amal, kemudian harus membedakan antara sekedar khair atau memang soleh. Banyak yang harus kita pahami bersama teman-teman. Tadi juga disampaikan amal bukan hanya dalam wujud fisiknya, tetapi motif di dalam hati yang hanya Allah yang mengetahuinya, itu juga bagian yang penting dari perilaku kita dalam menjalankan amal yang soleh ini. Mudah-mudahan banyak bertambah pengetahuannya, tetapi masih ada diskusi lanjutan sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Bekerja demi karena Allah. Kalau Anda tidak mendekatkan diri kepada Allah, jangan datang meminta kepada Tuhan, mana ganjaran saya. Ganjaran yang Anda terima boleh jadi sudah diberikan Tuhan di dunia. Terima kasih masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Semoga tadi di sela-sela jeda ada diskusi-diskusi lanjutan dengan keluarga dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Bisa selalu mengajukannya lewat sosial media dan insya Allah akan saya dan Abi jawab di episode berikutnya. Tetapi udah ada pertanyaan yang masuk duluan, ini Abi. Jadi pertanyaannya dari sosial media. Ini tentang seseorang yang melaksanakan kebaikan tanpa sengaja atau nggak ada niatnya. Pertanyaannya, masih dapat pahala nggak ya? Hal-hal yang tadi tak disengaja tanpa niat, apakah ada pahalanya sebetulnya dari Allah? Saya tidak bisa membayangkan seseorang melakukan kegiatan tanpa ada maksud. Boleh jadi dia bermaksud bercanda ya. Ya mungkin bermain, bercanda. Ya tahu, oke. Prinsipnya itu ada hadis yang populer, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu memerlukan niat. Nah, ada yang mengartikan syarat diterimanya dengan niat. Ada yang berarti kesempurnaannya amal itu dengan niat. Tapi betapapun, saya ingin berkata begini. Tuhan Maha Kasih. Allah Maha Luas anugerahnya. Kalau apa yang dilakukan seseorang tanpa mengucapkan niat, tetapi maksud melakukannya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka mudah-mudahan Allah memberi dia ganjaran. Karena itu kita lebih cenderung memahami sabda Nabi itu, setiap amal itu dengan niat, dalam arti kesempurnaannya dengan niat. Karena memang kalau itu diniatkan demi karena Allah itu menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena ketika Anda menghubungkan suatu pekerjaan dengan Tuhan, Anda pasti akan melakukannya dengan sempurna. Betul. Dan itu salah satu esensi ibadah ya, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita harus berkata begini, bahwa manfaat itu perlu, tetapi
ada manfaat terbatas, ada manfaat luas. Semakin luas, semakin banyak yang meraih manfaat, semakin banyak pula ganjaran yang akan diterima. Oke. Mudah-mudahan jadi melakukan sesuatu untuk orang lain itu sebetulnya potensi pahalanya tadi kebermanfaatannya jadi jauh lebih besar ya Bi. Nah, soal kebermanfaatan ini Bi, Ella ingin elaborasi sedikit lebih jauh. Kebermanfaatan itu apakah memang kita menilainya hanya di dunia atau sebetulnya berkaitan juga bahwa perbuatan ini terpuji di dunia maupun di akhirat? Bagaimana kita merefleksikan amalan-amalan soleh yang kita lakukan dan melihat timbangannya nih sebetulnya gimana Bi soal manfaat atau nggak manfaat? Sekarang begini, kalau dia bermanfaat di dunia dan itu dilakukan oleh orang yang percaya pada Allah, maka itu akan ada di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia, tapi dia tidak percaya Tuhan, bagaimana mau diberi ganjaran dia di akhirat? Dia akan dapat ganjarannya di dunia. Dia dapat nama baik, dia dapat popularitas, dia dapat honorarium dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau dia percaya pada Allah dan dia terdorong melakukannya itu karena Allah, maka dia dapat manfaatnya di dunia dan dia dapat manfaatnya di akhirat. Di dunia barangkali yang dia dapat baru panjarnya. Itu sebabnya ketika kita baca surat Wal Asri, itu dikaitkan dengan iman. Wal Asri illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau cuma beramal soleh, ada orang berkata begini, itu si A banyak manfaat dia berikan untuk kemanusiaan. Masa di akhirat dia masuk? Masa dia tidak dapat ganjaran? Saya mau beri contoh. Apakah seorang yang tidak bekerja pada Anda, dia bekerja pada orang lain, wajarkah dia datang meminta upah pada Anda? Ya wajar dong. Kalau Anda tidak bekerja demi karena Allah, kalau Anda tidak mendekatkan diri kepada Allah, jangan datang meminta kepada Tuhan, mana ganjaran saya? Ganjaran yang Anda terima boleh jadi sudah diberikan Tuhan di dunia. Cukup sampai di situ saja gitu ya. Cukup sampai di situ. Ya kira-kira begitu kan ya. Betul. Bagus sekali analoginya dan mudah-mudahan membantu pemahaman kita teman-teman melakukan amal soleh berulang, tindakan yang membawa kebermanfaatan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai. Tetapi yang juga penting digarisbawahi, amal soleh yang dilakukan bersama-sama, berjamaah, membawa pengaruh yang lebih besar untuk lingkungan, itu juga insya Allah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metro TV,